Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Al-ayah. Jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Kita bisa hadir ke majelis taklim seperti malam ini, itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Karena apa? Karena seperti yang sering saya sampaikan itu, bahwa setiap ada majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim seperti yang kita adakan seperti ini, itu berkumpul para malaikat duduk di sekitar kita ini. Yakinlah, di sekitar kita ini sekarang banyak para malaikat ya. Banyak para malaikat yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai langit itu. Menjulang sampai langit. Dan apabila nanti majelis ini sudah selesai, sudah kita tutup, maka mereka langsung terbang menuju kepada Allah dan laporan bahwa di sini, di tempat ini baru saja selesai diadakan majelis taklim. Mereka mengkaji Al-Quran, firman-Mu ya Allah, dan mereka mengkaji hadis-hadis Rasul-Mu. Maka Allah berfirman kepada para malaikat itu, Allah berfirman begini, ini sangat penting ya, apa yang disampaikan Allah ini, agar menyemangati kita untuk terus hadir di majelis-majelis taklim, untuk terus hadir di pengajian-pengajian. Allah berfirman begini, saksikan olehmu para malaikat bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni mereka semua yang hadir gitu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus yakin bahwa kita selesai dari menghadiri majelis taklim ini sudah mendapatkan ampunan Allah, sudah mendapatkan ampunan Allah. Maka mari kita berdoa semoga Allah menolong kita agar kita bisa istiqomah hadir ke majelis taklim hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Kalau perlu mati ketika yang kita hadir di pengajian. Ketika ngaji kayak gini terus meninggal, wah luar biasa itu, luar biasa. Jadi mati yang husnul khotimah, mati yang husnul khotimah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Quran surat 25, surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Di kesempatan pertama kemarin sudah kita kaji 3 ciri-ciri ibadur rahman. 3 ciri-ciri ibadur rahman, yaitu yang pertama rendah hati, yang kedua membalas perkataan orang-orang jahil, perkataan orang-orang bodoh dengan ucapan yang mengandung keselamatan, atau dengan doa-doa yang baik. Yang ketiga qiyamul lail. Maka pada kesempatan yang keempat ini, yang sekarang ini, saya akan membahas
ciri-ciri ibadur rahman atau syarat-syarat yang harus kita penuhi agar kita layak disebut sebagai seorang ibadur rahman. Yang keempat adalah berdoa agar selamat dari api neraka. Berdoa agar selamat dari api neraka. Di Al-Quran surat 65, surat ke-25 Al-Furqan ayat 65 sampai 66, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang dan ibadur rahman itu dan hambanya Allah itu adalah orang yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi kalau kita mengaku sebagai ibadur rahman, hambanya Allah, maka kita harus sering-sering berdoa, yaitu apa? Agar bisa selamat dari apa? Siksa api neraka. Siksa api neraka. Kita terus berdoa. Makanya di kesempatan yang pertama kemarin ketika Qiyamul Lail itu juga ada apa? Istighfar minimal 70 kali. Itu kan dalam rangka apa? Agar kita selamat dari siksa api neraka. Siksa api neraka yang sungguh sangat mengerikan. Setiap kulit terbakar diganti kulit yang baru. Setiap kulit terbakar diganti kulit yang baru. Setiap kulit terbakar diganti kulit yang baru. Terus menerus. Berarti apa? Orang yang masuk neraka itu tidak hidup. Bagaimana bisa hidup? Wong dibakar terus ya. Dibakar terus ya. Dan tidak mati. Bagaimana bisa mati? Wong setelah kulitnya terbakar, mengelupas diganti kulit baru, dan seterusnya. Menurut dokter kulit, bahwa apa? Kalau badan kita ini terbakar, memang yang paling sakit itu di saat apa? Kulit itu terbakar. Oleh karena itu betapa mengerikannya, sakit sekali, panas sekali ya, panas sekali. Oleh karena itu mari kita berdoa, sering-sering berdoa agar apa? Selamat dari siksa api neraka. Jadi jaga diri kita. Di salah satu yang kita bahas sebelumnya, jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita berdoa ya agar apa? Agar selamat. Makanya di setiap selesai sholat, mau selesai sholat di tahiyat akhir itu mau salam, kita disunahkan untuk berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita berdoa seperti ini sebelum salam itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masih mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Azab kubur itu pun mengerikan ya. Makanya itu kita berlindung kepada Allah agar selamat dari azab kubur. Dari azab jahanam. Nah ini. Karena azab jahanam itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Jangan pernah bilang, oh itu urusan nanti. Jangan pernah bilang seperti itu. Karena apa? Kalau kita bilang seperti itu berarti kita sudah temannya syaitan ya. Kita sudah temannya syaitan yang nanti akan betul-betul apa? Akan betul-betul masuk neraka. Jadi lanjutannya dari fitnah kehidupan dan kematian. Jadi hidup ini penuh fitnah. Fitnah apa saja ya? Fitnah apa saja akan kita hadapi dalam hidup ini. Lalu fitnahnya kematian, mati dengan su'ul khotimah dan lain sebagainya. Dan dari keburukan fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu nanti bisa kita bahas secara khusus itu karena itu memerlukan waktu khusus. Jadi mari kita biasakan berdoa setiap tahiyat akhir di sholat kita. Sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.
Kita ulang-ulang seperti itu doa kita setiap sholat kita, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri ibadur rahman yang kelima, tidak boros ya, dan tidak kikir ya. Tidak boros dan tidak kikir, tidak bakhil. Berarti di antara itu ya, di antara itu. Tidak boros dan tidak bakhil, tidak medit ya. Di Quran surat 25 ayat 67. Jadi ini terus surat ke-25 ya. Mulai ayat 63 dan seterusnya ya. Ini sudah sampai 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi tidak boros dan tidak kikir, jadi di tengah-tengah. Itu merupakan apa? Ciri-ciri dari seorang ibadur rahman. Tidak boros karena ada surat Al-Isra ayat 27. Tadi saya baca pada pembuka. Sekarang saya baca artinya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan. Jadi orang yang boros itu saudaranya setan menurut Allah. Menurut Allah. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita kalau boros berarti kita saudaranya setan. Tidak kikir ya, tidak kikir. Karena apa? Di Quran surat Muhammad ayat 38, saya baca artinya ya, mengingat waktu. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Jadi kita itu diajak untuk berinfak di jalan Allah, bukan untuk kikir ya, bukan kikir. Dan juga tidak boros, tidak boros. Jadi di pertengahan antara itu, antara boros dengan kikir ya. Tidak terboros dan tidak kikir, pertengahan ya. Jadi kita diajak oleh Allah untuk apa? Untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah. Untuk apa itu misalnya? Untuk sedekah, untuk zakat, untuk menyantuni anak yatim, untuk memberikan membantu transportasi para dai misalnya, membelikan buku para dai, atau berkurban yang sebentar lagi gitu ya. Berkurban itu harta kita pakai untuk itu ya, bukan untuk foya-foya, bukan untuk boros-borosan. Atau secara ringkas bisa kita katakan apa? Untuk membeli surga ya, untuk membeli surga gitu. Jadi di dunia inilah kita waktunya untuk apa? Untuk merebut surga, bukan nanti di akhirat. Kalau akhirat itu sudah penentuan saja ya, sudah penentuan. Lanjutan ayatnya, lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Jadi Allah sudah tahu kalau di antara kita ini ada yang kikir. Mari kita introspeksi diri, apakah ini termasuk orang yang kikir? Ada kurban, kita punya uang, tidak berkorban, itu berarti kita kikir ya. Kita medit, itu kita medit. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir untuk dirinya sendiri. Jadi akibat kekikiran itu kembali kepada kita sendiri. Besok di ayat yang lain ada disebutkan begini. Besok di akhirat kalau orang itu masuk neraka, maka apa? Dahinya itu akan disetrikakan dengan harta yang dibuat bakhil itu. Jadi kalau kita punya harta dan kita bakhil, maka harta yang kita buat bakhil itu disetrikakan di muka kita, di punggung kita ya. Di punggung kita, seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri ibadur rahman yang ke-6, tidak syirik ya, tidak syirik. Di Quran surat 25 ayat 68, berarti lanjutan ciri-ciri ibadur rahman tadi. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah. Dan ibadur rahman itu menurut Allah adalah orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini seorang ulama di zaman Nabi, orang yang sangat pintar ilmu agama,
Menurut Nabi orang yang paling paham tentang ilmu Al-Quran, beliau berkata seperti ini, syirik itu adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit atau sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Nah, itu menurut Ibnu Abbas ya. Jadi syirik itu saking samarnya ya, saking samarnya. Kalau syirik yang besar-besar itu kita barangkali gampang untuk mengetahui ya. Misalnya apa? Kita percaya kepada akik misalnya, bahwa akik itu akan mendatangkan rezeki, itu berarti kita syirik, itu gampang kita membedakannya ya. Kita percaya kepada benda-benda kuno bahwa itu akan bisa memberikan kualat kepada kita, itu berarti kita syirik ya. Itu gampang. Yang samar-samar itu loh yang sering kita tidak bisa. Ini hati-hati dengan yang disampaikan Ibnu Abbas, atau namanya ini Abdullah bin Abbas ya. Syirik adalah suatu perbuatan yang samar, yang lebih samar, lebih sulit untuk dikenali dibandingkan jejak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Coba bayangkan ada semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, itu pasti nggak kelihatan. Nah, syirik itu bisa lebih tidak kelihatan dibandingkan itu, menurut Ibnu Abbas. Beberapa contoh syirik menurut Ibnu Abbas ya. Kita sering bilang gini misalnya, kalau bukan karena anjing kecil itu, maka rumah kita sudah kecurian. Nah, seperti itu sudah syirik ya. Sepertinya kita itu apa? Menyatakan sesuatu bahwa anjing kecil itu berjasa. Tapi kalimat kita salah. Kalimat kita salah. Kalau tidak karena anjing kecil itu, bukan karena Allah berarti. Karena apa? Anjing kecil itu. Jadi Allah yang menyelamatkan kita, rumah kita dari kecurian dengan perantara apa? Anjing kecil itu. Gitu. Jadi itu hanya perantara. Kalau Allah tidak membuat anjing itu apa? Bermanfaat, maka apa? Semuanya tidak ada yang bisa menolong, tidak ada. Kalau Allah membuat anjing itu tidak tiba-tiba nggak bisa jalan, ya sudah, dia tidak bisa apa-apa. Lalu kita juga sering bilang misalnya, kalau bukan karena dokter itu, dokter yang hebat itu, maka kita tidak mungkin sembuh dari sakit kita. Nah, ini juga termasuk syirik-syirik yang samar ya kan? Syirik-syirik yang samar. Maka kita harus berhati-hati. Kita bilang apa? Allah yang menyembuhkan saya dengan perantaraan dokter itu ya. Dengan perantara dokter itu, dengan perantara obat itu ya. Minimal kalau kita nggak bisa ngomong itu, minimal dalam hati kita bicara seperti itu ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita harus berhati-hati dengan syirik ini. Ciri-ciri ibadur rahman yang ketujuh, insya Allah ini yang ketujuh, yaitu apa? Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Di Quran surat 25 ayat 68, wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu apa misalnya? Jadi orang dibunuh karena membunuh ya toh. Di Arab Saudi atau di negara-negara Islam kan berlaku hukum seperti itu. Kalau membunuh maka hukumannya adalah dibunuh. Yang bunuh siapa? Hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi itu sudah melalui proses ya. Prosesnya apa? Orang misalnya apa? Ditawarkan dulu kepada ahli waris yang dibunuh, apakah mau memaafkan. Kalau mau maafkan, berarti yang membunuh itu tidak akan dibunuh ya, tidak dibunuh. Hanya dia membayar denda begitu saja. Tapi kalau ahli warisnya membebaskan denda itu, maka sudah selesai urusannya. Dan itu berarti apa? Dia selamat dari hukum dunia dan juga selamat dari hukum akhirat. Dia selamat dari hukum akhirat. Hukum akhirat itu apa? Neraka. Orang membunuh orang itu neraka tempatnya. Tapi kalau sudah seperti itu, minta ampun dan diampuni oleh ahli waris dan sudah membayar denda, bahkan kalau ahli warisnya membebaskan denda itu, maka sudah selesai. Itulah indahnya hukum Islam, indahnya Islam ya.
Jadi tidak berbelit-belit ya. Juga apa? Kita tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Jadi karena apa? Kita ini punya hak untuk hidup ya. Tidak boleh kita bunuh sendiri. Misalnya karena berputus asa terus kita bunuh diri, itu nggak boleh ya. Jangankan bunuh diri ya, kita mengharapkan mati karena suatu hal yang kita hadapi itu sudah nggak boleh. Jadi Allah, kalau ini saya minta tolong dimatikan aja, itu nggak boleh berdoa seperti itu. Itu menunjukkan orang yang putus asa. Tetap harus berjuang. Tetap kita yakin Rahman dan Rahimnya Allah itu pasti datang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini yang terakhir di kesempatan sekarang ini tentang ibadur Rahman, yaitu yang ke-8. Tidak berzina ya, tidak berzina. Berzina itu berarti hubungan suami istri yang dilakukan di luar nikah. Lanjutan Quran surat 25 ayat 68, wala yaznun, dan tidak berzina. Jadi saya bilang tadi bahwa berzina itu hubungan suami istri yang dilakukan di luar nikah. Atau bisa jadi apa? Dilakukan oleh suami istri yang pernikahannya tidak sah. Atau sudah jatuh talak, itu sudah jatuh talak. Misalnya apa, si suami bilang kamu saya ceraikan. Begitu dia bilang gitu, sudah tidak ada apa, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau ingin melakukannya, maka harus menikah lagi, akad nikah lagi. Juga tidak homoseks ya, tidak homoseks, hubungan ya semacam itu tapi dilakukan yang sejenis, itu juga bukan ciri-ciri orang yang apa, sebagai hambanya Allah. Tidak semacam homoseks. Homoseks ini pernah terjadi di zaman Nabi Lut, dan kita tahu hukuman yang diberikan kepada mereka adalah apa? Gempa bumi yang dahsyat ya, gempa bumi yang dahsyat. Jadi jangan sampai kita ini termasuk, dan anak-anak kita jangan sampai termasuk orang yang apa? Melakukan perzinahan dan juga homoseks. Kalau sudah kadung kita lakukan seperti itu, maka istighfar, taubatan nasuha, minta ampun yang sungguh-sungguh kepada Allah. Karena apa? Karena di Indonesia tidak berlaku hukum apa? Hukum had ya, hukum cambuk ya. Itu tidak berlaku. Kalau berlaku hukum cambuk, maka apa? Ya sudah dicambuk sampai mati. Kalau dia sudah punya suami atau istri, dicambuk sampai mati, berarti apa? Jadi dosanya sudah diampuni oleh Allah langsung gitu ya. Tapi karena di sini tidak berlaku seperti itu, ya kita cambuk diri kita sendiri. Kita cambuk nafsu kita agar apa? Agar tidak mengulang lagi. Jadi dan istighfar terus ini. Ciri-ciri ibadur Rahman yang ke-9, 10 dan seterusnya insya Allah akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Saya ulang, ciri-ciri ibadur Rahman, yang pertama rendah hati, yang kedua membalas perkataan orang jahil dengan perkataan yang jelek-jelek itu dengan suatu yang baik atau doa yang baik-baik. Yang ketiga qiyamul lail, yang keempat adalah ini berdoa agar selamat dari siksa neraka. Yang kelima tidak boros dan tidak kikir. Yang keenam tidak syirik. Yang ketujuh tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yang kedelapan tidak berzina. Yang kesembilan dan seterusnya akan dibahas yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah menolong kita agar kita termasuk salah satu ibadur Rahman, sebagai salah satu ibadur Rahman. Amin. Apabila ada salahnya, itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.